santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Dan yang kedua kita akan membahas tentang qadar. Ya, qadar. Ya, seperti tadi sebelum menerangkan arti atau makna dari qadar, ada cerita sedikit tentang qadar. Ya, ceritanya sekarang yang tadi Budi, sekarang Siti. Ya, Siti ini adalah termasuk siswa, ya, siswa yang tidak mampu, ya, siswa yang tidak mampu dari keluarga yang ekonominya di bawah rata-rata, ya, menengah ke bawah. Jadi Siti ini ingin merubah nasib, Jadi setelah ia lulus SMA, dia semangat bekerja, ya, membantu orang tuanya dengan berjualan sempol, ya. Jadi Siti ini terus berjualan, tiap hari berjualan, kemudian suatu hari sampai dia bisa membuka toko sendiri, ya. Yang sebelumnya berkeliling membawa sepeda, akhirnya bisa membuka toko. Dan lama-lama kemudian akhirnya bisa membuka cabang, dan cabangnya sampai di seluruh Indonesia, ya. Kemudian setelah cabangnya banyak, ya, akhirnya Siti menjadi orang kaya, ya, dan bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi intinya dari cerita tersebut bahwasanya siapapun yang mau berusaha, ya, yang sebelumnya Siti itu orang miskin, dengan berusaha keras maka Siti menjadi orang kaya. Ya, jadi pengertiannya qadar, ya, qadar atau takdir adalah segala sesuatu, ya, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluk-makhluknya, namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia dan ikhtiar, ya. Seperti kisah ikhtiar dari Siti tadi, bahwasanya ia telah gigih dalam bekerja, semangat dalam bekerja, yang akhirnya membuahkan hasil, ya, yang sebelumnya orang miskin menjadi orang kaya, ya. Tadi ikhtiar itu apa sih, ya? Ikhtiar artinya adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan cara bekerja keras, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, ya, berfirman pada surat Al-Qur'an, surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadu. Yang artinya lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Inna wa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Nah, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi miwal. Nah, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, ya. Jadi setiap manusia wajib berusaha atas apapun yang dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah
pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Ya, kita diwajibkan berusaha terlebih dahulu. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak dapat datang dengan sendirinya. Ya, tetapi harus dilakukan dengan usaha. Ya, misalnya kita melihat sahabat kita menjadi juara kelas atau menjadi juara lomba olimpiade matematika. Ya, hal itu tidak diperoleh dengan sendirinya, tapi diperoleh dengan belajar keras, berjuang dan usaha yang bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian contoh-contoh qadar, ya, contoh-contoh yang sesuai dengan qadar yaitu yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kemudian yang nomor 2 yaitu menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena giat berlatih. Kemudian yang ketiga adalah menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena dia menjadi anak yang ramah dan suka menyapa kepada siapapun. Ya. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada qadar. Ya. Setelah kita memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, kamu bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita harus mengetahui apa saja hikmah qadar tersebut ya. Jadi seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku seperti ini. Yang pertama yaitu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kemudian yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Jadi ketika kalian menyontoh itu bukan usaha kalian sendiri, jadi tetapi usaha dari teman kalian ya. Ketika kalian mengerjakan sendiri dan mendapatkan nilai 100, maka akan menjadi kebanggaan dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, giat dan disiplin. Ya, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum mau tidur, kalian belajar terlebih dahulu ya, mengingat-ingat pelajaran sebelumnya. Ya, jadi hikmah-hikmah tersebut seharusnya kalian lakukan semua ya, harus dicontoh. Kenapa? Karena semua yang diusahakan pasti tidak akan mengkhianati hasilnya ya. Cukup sekian dari Pak Rafid ya. Sebelumnya, setelah ini ada tugas dari Pak Rafid ya. Kalian tulis terlebih dahulu soalnya ya, kalian tulis, kemudian kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.